Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif, dan rekan saya. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Ini udah hari Selasa ya Mas Hersul. Dan Selasa atau Rabu ini? oh, ini hari Rabu ya? Ya Selasa, ampun. betul-betul Selasa, Betul. saya juga lupa. Ini kelihatannya waktu saya benar-benar dalam situasi beberapa hari ini mixed feeling ya, Ya, Mbak. ya betul. Mixed feeling satu sisi dan cukup hektik juga ngadepin situasi tentu saja yang duka kita itu terhadap para korban supporter di Kanjuruhan, Stadion Bukan. Kanjuruhan itu. Benar-benar itu cukup mengganggu mood saya. Saya Ya. terganggu mood saya dan ya, kemudian tadi saya sebut mixed feelings gitu ya, dan tentu saja kita juga kemarin disibukkan dengan ada deklarasi yang itu peristiwa yang mengejutkan gitu di sesi kita ya, tiba-tiba Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan ini juga cukup mengejutkan. Jadi ini memang seperti kayak turbulence gitu dalam situasinya beberapa hari ini. Dan saya bisa memahami kalau kemudian apalagi teman-teman Aremania gitu ya. Dan saya kira bukan hanya teman Aremania ya, banyak sekali supporter bola juga bersatu gitu di siapa mereka bergandengan tangan karena ini memang kalau kita amati ada kesan para supporter yang disalahkan gitu, dan aparat keamanan kemudian mencoba cuci tangan gitu, nggak mau, kalau nggak cuci tangan pun kemudian mencoba melemparkan kesalahan bukan pada mereka. Saya membaca misalnya ini turun sampai 3.000 orang supporter yang turun ke lapangan gitu, itu kan memberi semacam justifikasi kenapa kemudian mereka bisa harus melakukan tindakan yang keras semacam itu situasi ini yang menurut saya kok dalam situasi seperti ini yang tradisi semacam ini nggak baik dan juga nggak bijak juga. Ada orang berduka, bukan kita menunjukkan empati, kita malah disalah-salahkan, dan ini selalu berulang di kita ini. Ya, Mas Hersu, kayaknya ini sudah terlalu kompleks sih ya sebetulnya kalau kita mau melihat dalam kerangka yang lebih besar begitu. Karena ini juga ada yang namanya manusia itu kan dia lebih membela kelompoknya begitu ya. Dan kemudian di Indonesia ini memang berbeda dengan di luar negeri. Kalau saya melihat secara pribadi ini ya, pandangan secara pribadi. Jadi seperti misalnya kalau klub bola di luar negeri atau federasinya atau dan sebagainya itu memang dijabat oleh orang-orang yang memang profesional. Dia yang mengerti bola. Kita tahu banyak mantan pemain bola yang kemudian direkrut menjadi pelatih, direkrut menjadi pengurus, direkrut menjadi dan sebagainya. Direktur olahraga dan sebagainya. Menjadi direktur olahraga, menjadi bagian dari official. Terus kemudian ada juga yang terus kemudian bekerja di pemerintahan menangani bidang olahraga. Sementara di Indonesia, mohon maaf, itu seperti PSSI saja itu dari dulu menjadi rebutan dari orang-orang yang sebetulnya memang dia lebih, kalau kita melihat ya dari kacamata kita sebagai orang di luar dari bidang olahraga itu, yang menang adalah orang yang memang memiliki kekuatan dan memiliki cuan begitu. Kan selama ini yang terjadi itu, karena pandangannya adalah pandangan ini adalah pekerjaan besar, duitnya dari mana nanti kalau seandainya si ketuanya ini bukan orang yang memiliki duit banyak, bukan orang yang memiliki jaringan kuat. Itu yang lebih yang lebih keluar gitu ya sebagai pokok persoalan bahwa orang itu akan kemudian dipilih gitu, dan bukan dari soal profesionalitas dan pengetahuan dia dan bagaimana hatinya itu memang betul-betul masuk ke dalam bidang olahraga yang dia akan dia urus. Seperti misalnya PSSI diurus oleh Pak Jenderal Muhammad Iriawan gitu ya. Dan kemudian beliau ini kan memang dia pernah menjadi Kapolda, memang dia polisi, dia tahu bagaimana menangani sebuah misalnya terjadi bentrokan, kerusuhan, secara manajemen dia juga belajar. Tapi kan dia belajarnya manajemen aparat begitu, manajemen tentang sesuatu bukan yang ini, bukan dunia olahraga, bukan sportivitas begitu, seperti itu. Jadi ketika dia menangani di situ dan kemudian dia menjadi ketua umum PSSI, ya pasti pandangannya juga, apalagi sekarang terjadinya kerusuhan di Kanjuruhan ini melibatkan banyak aparat di situ. Foto-foto beredar, video beredar, dan itu kemudian memang orang langsung melihat mau tidak mau ya bahwa peran besar polisi dalam memicu atau memantik
kerusuhan itu tadi itu memang cukup besar kalau kita lihat dari video dan dari gambar-gambar yang memang mau nggak mau tersebar luas, tidak bisa kita mengkeep itu gitu, kemudian kita tidak menyebarkan, menyuruh orang tidak boleh menyebarkan, itu kan tidak bisa dalam dunia yang serba digital seperti saat ini. Nah, otomatis jiwa Pak Iriawan itu yang misalnya dia adalah seorang bayangkara begitu ya, itu kan tidak bisa lepas jiwa korsa yang seperti itu. Ya pasti adalah faktor subjektivitas begitu untuk kemudian membela korpsnya. Nah, inilah yang kemudian kalau seandainya kita memilih seseorang, orang itu pun mengatakan tidak, saya akan profesional. Itu pasti ada, kita tidak bisa Mas Hersu bahwa orang itu akan 100% profesional. Nah, itulah yang terjadi kemudian ketika kemarin PSSI akan membentuk kemudian juga tim investigasi, kemudian diketuai oleh Pak Ibul sendiri, Pak Iwan Bule sendiri, itu kan mendapatkan banyak protes, langsung ramai itu di media sosial. Bagaimana mungkin seorang ketua umum PSSI yang bahkan ketika kejadian ini terjadi dan orang menuntut agar PSSI dan semua pengurusnya itu mundur, begitu, sementara ini diinvestigasi, karena jelas mereka juga memiliki tanggung jawab besar begitu terhadap kejadian ini, kemudian dia malah mengetuai sebuah tim yang akan melakukan investigasi. Dengan dia membentuk itu saja, itu memperlihatkan dia tidak profesional. Dia tidak bisa menilai dirinya sendiri, tidak bisa menilai organisasinya, tidak bisa mengetahui tanggung jawabnya itu sebesar apa. Kemudian diperparah lagi dengan sambutan Pak Ibul yang mengatakan Pak Gubernur, terus kemudian Pak Menpora dan Gubernur. Ibu Gubernur, Ibu Gubernur, Pak Menteri, Pak Menpora, dan kemudian semuanya yang berbahagia. Sebetulnya kalau saya melihat itu hanya slip of tongue ya, karena dia sudah terbiasa melakukan sambutan yang langsung diiringin dengan kata sambungan yaitu yang berbahagia. Tapi itu memperlihatkan hatinya tidak di situ. Dia tidak betul-betul merasakan kesedihan itu. Orang melihatnya seperti itu, Mas Hersu. Ya, dan ini yang kemudian dibully rame-rame gitu, dan kemudian juga ada sikap polisi misalnya di mana nih, Serandakan ini di Bantul ya, di Bantul Jogja, yang justru lewat akun Twitter resmi gitu dari Polsek malah menyampaikan kalimat yang tidak pantas gitu ya, dan walaupun kemudian ada penjelasan bahwa ini dia bukan admin, tapi tetap dia anggota polisi gitu, yang menurut ini membuat orang makin marah kan. Kenapa? Karena peristiwa ini jujur saja membuat polisi itu benar-benar sekarang dalam titik nadir ya. Karena setelah ini belum pulih soal kepercayaan terhadap Sambo, bahkan ini juga orang tanda tanya tentang kasus Sambo, muncul lagi kasus ini gitu, dan dalam kasus ini kelihatan sekali kalau ya polisi nggak paham gitu soal ada statuta FIFA, karena Pak Kapolda sendiri menyatakan itu sesuai dengan SOP gitu kan, Kapolda. Jadi ini memang situasinya berat, dan kemudian saya kira diperparah dengan situasi yang selalu kita sebut sebagai public distrust ya, terhadap lembaga kepolisian. Ini berat sekali situasinya saya kira buat lembaga kepolisian, makanya kemudian sampai Arema misalnya memberikan ultimatum, Aremania itu memberi ultimatum dalam 7 hari kalau tidak sampai ditangkap dalangnya gitu. Mereka akan turun mencari sendiri, kan mereka punya foto video-video, mereka punya, dan mereka juga tahu ada CCTV di stadion, dan jadi sebenarnya ini soal yang mudah gitu untuk dicari soalnya itu. Kenapa kemudian Aremania sangat marah? Satu, mereka sudah sahabatnya, keluarganya meninggal dunia, dan kemudian mereka dipersalahkan dalam situasi ini. Iya, yang terjadi saat ini yang kita harus ketahui bahwa ada anak yang kedua orang tuanya itu tewas. Yes. Iya, terus kemudian ada juga yang ibunya dengan anaknya dengan bapaknya ya kalau nggak salah. Iya, anaknya dengan bapaknya tewas juga, meninggalkan ibunya yang masih muda. Terus kemudian kakak kehilangan adiknya, satu keluarga kehilangan berapa orang itu keponakannya, begitu, sehingga jenazah itu berjejer. Ini adalah kehilangan yang sangat besar. Kalau seandainya
hal yang seperti itu tadi, berapa orang yang tiba-tiba menjadi yatim, menjadi piatu, menjadi yatim piatu, tiba-tiba menjadi miskin seketika karena si pencari nafkah ini meninggal dunia begitu. Nah, inilah yang membuat kesedihan itu menjadi semakin dalam gitu. Karena walaupun kemudian ada Pak Listio Sigit ya, itu yang mendatangi salah satu keluarga dan kemudian menawarkan anak dari orang yang wafat itu untuk masuk ke kepolisian. Tentunya itu kita hargai yang seperti itu, Mas Hersu begitu. Ada paling tidak ada semacam titik harapan lah dari keluarga tersebut. Tapi kan itu hanya salah satu saja. Sementara ini ada berapa keluarga yang terjadi seperti ini? Ini baru kita bicarakan yang meninggal. Belum itu yang luka-luka dan kemudian sampai sekarang masih kritis atau orang yang menjadi cacat. Ya, itu ini apa ya? Ini benar-benar sesuatu yang sangat besar yang kita harus menjadi pemikiran kita bersama, jangan sampai terjadi lagi. Yaitu salah satunya dengan kemampuan mitigasi yang jauh lebih besar gitu. Jadi bahwa polisi, polisi ada standar pengajaran atau ada standar kurikulum yang seperti ini. Tapi kurikulum itu harus kalau menurut saya ya, itu harus diperlengkap karena polisi ini tugasnya banyak sekali. Polisi yang ada di Kalimantan misalnya tidak bisa serta-merta polisi yang ada di Jawa dikirim ke sana tanpa ada basic teori bahwa kalau di Kalimantan itu kebanyakan kita akan berhubungan dengan sindikat mafia kayu misalnya, yang mereka operasionalnya seperti ini dan sebagainya begitu kan. Nah, saya rasa itu sudah ada SOP-nya sendiri kepolisian untuk memberikan pendidikan-pendidikan seperti itu. Setiap kali mereka misalnya ditugaskan di ibu kota adalah masyarakatnya seperti ini, beda dengan ketika dia ditugaskan di Serandaan Bantul itu tadi gitu, salah satu polisi yang men-tweet tidak jelas itu tadi ya. Nah, saya rasa dalam hal ini itu juga pendidikan harus diberikan kepada kepolisian apabila mereka mengamankan sesuatu yang berbeda begitu. Jadi seperti ini mengamankan olahraga, mereka harus tahu statuta FIFA, mengamankan misalnya bulu tangkis gitu ya. Kita ada event internasional untuk bulu tangkis juga. Dan kemudian misalnya untuk SEA Games, misalnya ASEAN Games misalnya diadakan di Indonesia, itu kan memang udah ada SOP-nya. Polisi harus begini, dia merangkap harus apa dan sebagainya begitu. Dalam hal ini saya rasa ini adalah salah satu kelalaian sih Mas Hersu. Makanya terus kemudian kita semuanya terkejut ketika Pak Kapolda mengatakan bahwa ini sudah sesuai SOP, sementara di mana-mana media mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali ada polisi yang membawa gas air mata, gitu, tabung gas air mata. Dan sekarang sedang diperiksa ya, ada 18 orang yang memang bertanggung jawab membawa gas air mata itu ke dalam stadion dan kemudian menggunakannya. Ya. Dan ini Mas Hersu, yang namanya netizen, saya lihat juga unggahan ya yang berhasil menemukan tabung gas itu, kemudian difoto, kemudian diperlihatkan itu manufacturing-nya itu tahun 2019 dan sebagainya, komposisi dan sebagainya, dan kemudian dijelaskan komposisi itu memang gas air mata itu seharusnya digunakan untuk perang begitu. Nah, ini perlu klarifikasi ya, apakah betul hanya sekedar gas? Saya nggak tahu apakah gas air mata itu ada level-levelnya, keparahannya itu ada level-levelnya atau tidak, tapi menurut unggahan tersebut bahwa itu adalah gas air mata yang seharusnya digunakan untuk perang gitu. Ini perlu klarifikasi. Dan ini menarik Mbak ya, karena tadi Anda menyinggung itu bukan hanya kita menyoroti ini, dunia internasional menyoroti ini. Ada artikel di New York Post gitu ya, yang juga menyoroti soal ini, bagaimana protap dari kepolisian ini, dan dia juga mereka mempersoalkan ini. Kemarin pernah kita singgung juga ya, apakah ada kaitannya dengan pelatihan polisi-polisi kita ke Cina gitu ya. Iya. Ya kan kemarin kita sempat bahas ya, kalau nggak salah ya. Kita pernah membahas soal itu, iya. Gitu, jadi semacam KKN atau semacam PKL begitu kan. Jadi waktunya agak panjang, mereka pelatihan para para perwira begitu ya, bahkan tingkatannya udah perwira dan kemudian dikirim ke Cina. Iya, dan ini juga disoroti di New York. New York Times ya, ini yang menyorotinya ya, dan menurut saya ini jadi soal serius, meskipun kita tahu ya ada persoalan lah soal Cina dengan Amerika itu, tapi kita tahu kan memang sebentar saya baca beritanya ya, ini ya di New York Times ini ya, Anda bisa baca beritanya, Daddy Soccer Clash Indonesia Put Police Tactic and Impunity in Spotlight. Jadi kira-kira ini taktiknya dari polisi ini disoroti oleh mereka berkaitan dengan persoalan human right gitu ya. Yani karena
banyaknya kita kerjasama dengan polisi kita dengan polisian Cina, dan kita tahu di Cina ini kan human right ini sama sekali bukan faktor gitu ya. Jadi itu human right itu dikesampingkan semua dengan alasan keamanan kalau untuk di Cina. Dan saya kira kalau itu betul seperti itu kan sangat berbahaya ya. Ini kan cuma berkaitan dengan doktrin ya terhadap lembaga kepolisian. Padahal kita tentu sangat berbeda dengan Cina. Satu, kita negara demokrasi, dan kemudian katanya, saya perlu menggunakan katanya kita negara Pancasila, kita sama sekali dengan Cina. Jadi buat Cina itu stabilitas yang paling utama, gitu ya. Bahkan mengabaikan soal hak asasi manusia. Sementara bagi kita ini masalah yang sangat sensitif, gitu. Iya betul Mas Hersu. Kita sering melihat juga ya video-video bagaimana Cina menangani rakyatnya. Bagaimana yang paling mungkin yang paling terkenal sampai sekarang masih ada di pikiran kita adalah bagaimana mereka membuldoser mahasiswa di lapangan merah, begitu kan? Itu kan di Tiananmen begitu, dan itu kan bagaimana cara mereka menangani para demonstran gitu, apalagi menangani sesuatu kerusuhan gitu. Tapi dalam hal ini kan yang menjadi sorotan saat ini adalah sebetulnya tidak terjadi kerusuhan gitu, tidak terjadi bentrokan, tidak terjadi bentrokan antar supporter begitu. Bahkan hanya mereka berlompatan masuk ke dalam stadion lah gitu ya. Iya, mereka berlompatan ke dalam stadion, dan kemudian itu dianggap memang mereka seperti hendak membuat kerusuhan seperti itu. Tapi kalau kita lihat itu tidak ada potensi untuk mereka kemudian berantem gitu. Mereka berkelahi seperti halnya kalau seandainya di pertandingan yang dihadiri oleh dua belah pihak. Kalau dalam ini kan bonek dari bonek sebutan untuk supporter Persebaya itu sudah memang dari awal tidak boleh datang begitu. Jadi tidak ada itu bonek di situ. Jadi tidak ada antara Aremania dengan akan berkelahi dengan bonek begitu. Jadi ini situasinya adalah antara sesama Aremania begitu. Entah mereka meluapkan kekecewaan atau mereka apa, tapi potensi yang dijaga itu adalah mereka itu tidak akan berkelahi. Itu yang harusnya diketahui dari awal gitu. Dan kemudian tembakan ke arah tribun. Nah, itulah yang tembakan mematikan, dan kemudian itu yang menjadi sorotan di kita sendiri maupun di dunia internasional. Iya, karena itu banyak orang kemudian berlarian dari tribun, dan ketika mau keluar berdesak-desakan di pintu. Kita bisa mendapat videonya, Mbak ya, bagaimana mereka berdesak-desakan di pintu. Kalau bisa di situ. Dan pintu itu ditutup, ditutup. Mereka berdesak. Itu ada gambar yang kita tidak bisa tayangkan tentunya, tapi saya rasa teman-teman semua juga sudah mendapatkannya di media sosial. Karena kalau ditayangkan di YouTube, kita akan langsung kena ban. Kita bisa di take down dan kita mendapatkan peringatan. Tapi di situ teman-teman, salah satunya adalah bisa terlihat bagaimana ratusan orang itu masuk ke dalam sebuah lorong, mereka menghindari gas air mata dari tribun, mereka hendak keluar lewat lorong tersebut, dan ternyata pintu lorong tersebut ditutup, tidak segera dibuka. Sehingga betul-betul mereka jangankan untuk melangkah satu sama lain, untuk bergerak pun sudah tidak bisa, dan mereka panik karena gas air mata itu juga ada di mana-mana begitu. Dan itu buat ini berat loh ya, gas air mata itu ya, sesak nafas kita, mata perdih dan sebagainya gitu, dan mau nggak mau menyelamatkan diri, dan kemudian banyak yang jatuh, yang terinjak-injak. Disitulah katanya banyak yang tewas tuh ya, Mbak, penyebabnya ya. Iya, saya pernah mengalami itu, Mas Hersu, di sebuah demo saya datang, dan kemudian gas air mata itu jatuh di dekat kaki saya begitu kan. Terus kemudian itu kalau saya sendiri takut gitu ya gitu. Tapi kemudian ada yang di dekat saya itu dia mengambil dan kemudian melempar ke arah, kebetulan itu lemparannya adalah ke arah polisi begitu. Dan ternyata polisi sendiri juga lari begitu. Jadi ini kan sesuatu yang sebetulnya kita tidak inginkan. Misalnya kalau seandainya aparat saja kalau dikenai gas air mata mereka juga lari begitu. Tapi mereka melemparkannya itu kepada orang yang ya tentu saja orang itu berlarian, kita sudah tahu efeknya begitu. Dia sudah tahu efeknya tapi dia tetap melakukannya. Itu yang jadi persoalan kan. Ya. Nah ini makanya saya kira kan pemerintah sudah juga membentuk TGPF ya, tim gabungan independen mencari fakta itu, kemudian juga saya kira nggak perlu lagi lah PSSI juga membuat tim sendiri gitu, karena orang banyak mempertanyakan soal independensi dari tim pencari fakta dari PSSI ya, dan apalagi nanti kalau kemudian memunculkan hasil yang berbeda, menimbulkan dispute, menimbulkan kehebohan lagi,
saya kira waktunya jangan kita mesti sekarang ini betul-betul serius ya membuat di kasus ini, bicara pada publik apa sebenarnya terjadi, dibuka saja gitu. Karena saya kira kan sebenarnya juga polisi juga sudah mengambil tindakan ya, Pak Kapolri sudah mencopot Kapolres Malang, terus kemudian komandan batalion dari Brimob dan komandan batalion, komandan regu, komandan peleton, komandan regunya dicopot. Itu kan sudah ada langkah-langkah semacam itu. Langkah yang sama ini juga kan tadinya orang menganggap bahwa ini hanya polisi saja terlibat, tapi ternyata ada tentara, dan kita bisa melihat video-videonya sama dengan video-video tadi. Kita nggak mungkin menampilkan itu karena ada kekerasan. Tapi ada satu, kemudian kita foto-fotonya, saya kira mungkin foto bisa kita perlihatkan ya, ketika meskipun mungkin sedikit di blur gitu ya, itu foto ketika ada seorang tentara yang berpakaian seragam gitu, kemudian hijau, baret hijau, kemudian menendang seorang supporter yang berlari dan ditendangnya dari belakang. Kan ini benar-benar tindakan pengecut ya, musuh pun harusnya berhadapan, ini orang bisa lari dari belakang kemudian ditendang, dan belakangan ada fotonya bahwa dia ini menjadi salah satu korban yang tewas. Apakah benar orang yang sama atau tidak, tapi foto itu memberikan impresi pada orang bahwa ini orang yang ditendang oleh tentara itu dan kemudian tewas. Nah ini saya kira perlu dilakukan investigasi juga gitu. Nah ya, dan Pak Andika sendiri sudah ngambil tindakan dia untuk itu. Dia menyatakan bahwa ini bukan lagi pelanggaran kode etik, tapi sudah pelanggaran pidana. Jadi artinya mereka itu pasti akan dikenakan tindakan langkah-langkah hukum gitu terhadap mereka yang melakukan itu. Ini menjadi pertanyaan kita, mengapa ini terjadi, dan kemarin kita juga diskusikan kenapa tentara mesti dilibatkan dalam proses semacam ini kan gitu. Ini kan bukan, ini kan pertandingan biasa yang tadi sudah diantisipasi. Anda sebut tidak ada potensi tawuran karena penonton Persebaya tidak ada gitu. Nah, soal tawuran ini juga menarik, ini menunjukkan orang marah bagaimana Kompas juga dibully habis-habisan sekarang ini karena ada opininya, tulisan seorang pengajar ilmu kedokteran gitu yang menyebut bahwa padahal sebenarnya dia itu kelihatannya dia hanya salah, dia kurang informasi saja ya, kurang browsingnya gitu ya. Dia menyebut bahwa itu ada supporter dari Surabaya gitu. Dan kemudian Kompas dibully habis juga oleh netizen dan harus minta maaf kan ini. Iya Mas Ersu. Jadi kalau yang Kompas ini cukup fatal ya, karena saya baca juga itu beliau ini bernama Sopanye Warnasauda. Jadi adalah dosen sekaligus dokter dari Universitas Pasundan di Bandung begitu ya. Captionnya adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan Bandung, ya betul. Dan kemudian setelah saya cek, dia juga pernah mengisi salah satu unggahan gitu di YouTube begitu, dan kemudian juga dia ini memang aktif menulis. Saya lihat sebenarnya artikel ini sepertinya dikirimkan ke Republika juga ya. Tapi entah sudah dihapus atau bagaimana. Jadi tragedi sepak bola dan dalam kurung gas air mata gitu judulnya. Nah, tapi saya rasa ini agak-agak meragukan bahwa dia mengatakan bahwa dia menonton sendiri pertandingan tersebut. Begitu. Karena kalau dia menonton sendiri pertandingan tersebut, maka dia tentunya akan mendengar narasi dari host yang membawakan pertandingan tersebut. Karena disebutkan Mas Ersu, kebetulan kami di keluarga ini senang menonton pertandingan bola gitu. Jadi kemudian kami pun juga dari awal sudah tahu, dan disebutkan oleh host bahwa ini hanya dihadiri oleh Aremania, yaitu supporter Arema. Dan kemudian juga seperti peraturan yang dikenakan bahwa ini ada di Kanjuruhan, sehingga dari Persebaya atau bonek itu tidak datang ke lokasi begitu, itu demi keamanan dan sebagainya, itu disebutkan kok. Jadi kalau seandainya dia melihat seperti apa yang dia tuliskan di situ, melihat sendiri pertandingan dan kemudian menulis, dia tentunya tidak akan miss di situ begitu. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah ketika Kompas menaikkan itu, ini tidak hanya di harian Kompas ya, saya lihat kalau ini kok ada semacam gambar, yaitu bahwa itu seperti di atas kertas atau apa, tapi kalau saya selama ini sih melihatnya adalah Kompas ID, karena itu sudah berubah menjadi digital, kan sekarang digital harian begitu, bentuknya juga berkolom-kolom. Dan kemudian ini kok editornya juga tidak sama sekali. Ini kalau saya melihat yang seperti ini, saya biasa dulu menjadi editor dari tulisan teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan yang dari lapangan, ini artinya memang tidak diedit gitu. Karena kalau seandainya diedit, itu tentu itu akan di-cut begitu ya. Atau yang mengedit adalah bukan orang yang
memang orang olahraga, orang di desk olahraga yang mengedit orang desk lain sehingga dia tidak tahu. Nah, ini fatal. Karena editor itu adalah final checker gitu. Dia adalah orang yang melihat terakhir dan dia orang yang paling bertanggung jawab. Kalau bukan orang yang mengetahui secara persis dan memang dia memang paham situasinya terhadap apa yang dia edit, itu akibatnya ya seperti ini, akan fatal. Ini mempengaruhi kredibilitas Mas Hersu. Ini cukup, mohon maaf, ini cukup memalukan kalau di dunia kewartawanan begitu ya, miss seperti ini. Dan kemudian saya lihat itu tadi saya buka lagi di Kompas Edi itu masih ada tulisannya. Saya nggak tahu apakah kemudian bagian itu diralat, tapi opini tersebut tetap dimuat. Tapi biasanya kalau yang seperti ini, mohon maaf, ralat dan kemudian opininya di take down. Gitu. Di take down ya, oke. Ini kalau nggak salah yang blunder Kompas yang kedua ya dalam beberapa bulan kemarin soal Anies apa ya? Saya lupa persisnya waktu kasus dengan Anies itu yang bikin geger juga itu. Iya, itu soal Pinangki dan kawan-kawan yang keluar dari iya. Dan gambarnya tapi kok gambarnya Anies itu kan soal oke. korupsi gitu. Dan itu juga kelihatannya Kompas juga harus minta maaf gitu ya. Satu, maksudnya gini, memang media itu bisa salah ya, dan kemudian kewajiban kita untuk melakukan ralat gitu. Tapi kalau terlalu sering salah, apalagi media yang cukup besar itu berpengaruh terhadap kredibilitasnya. Karena saya juga membaca kemudian orang bertanya-tanya ini soal kredibilitasnya lembaga Kompas sebagai sebuah institusi pers yang sudah cukup tua dan besar gitu kan, banyak menanyakan gitu ya Mbak ya. Iya, ngomong-ngomong soal kredibilitas, mungkin saya agak balik lagi sedikit. Itu saya mengamati Mas Hersu kemarin kan memang ada trending Panglima TNI, itu salah satu di Twitter. Dan kemudian saya sudah menduga bahwa ini kayaknya karena foto tendangan dari aparat TNI kepada salah satu supporter yang masuk ke lapangan seperti yang dijelaskan Mas Hersu tadi begitu. Wah, ini apa nih? Biasanya kayak gitu itu akan ada hujatan, bulian gitu ya kepada karena Panglima TNI ya trendingnya adalah hashtag Panglima TNI ya tentunya itu kepada Panglima TNI. Tapi ternyata berbeda Mas Hersu. Ini mungkin masalah kredibilitas ya. Saya melihat itu netizen itu ada nuansa sayang, ada nuansa sayang, kasihan dan kemudian mendorong, memberikan semangat. Justru seperti itu. Jadi seperti misalnya, ayo Pak Andika. Kami menunggu sikap tegas Anda. Terus kemudian memang kan sudah ramai bahwa Panglima TNI Jenderal Andika itu mengatakan bahwa ini tidak sekedar ada sanksi administratif atau kode etik, ini sudah masuk unsur pidana kalau seandainya memang video tersebut betul. Dan kemudian mereka mengapresiasi. Kami apresiasi perkataan Pak Andika yang jelas, tegas dan spontan dan sebagainya itu. Jadi memang ada kekerasan, tapi ternyata sikapnya kok positif. Sepertinya memisahkan antara si aparat yang berlaku tidak baik di lapangan dengan sosok Pak Andika. Sementara kalau polisi yang melakukan ini itu langsung merembet ya itu tadi merembet ke Kapolres, langsung ke Kapolda, kemudian Pak Listio Sigit juga. Jadi apa yang dilakukan di lapangan seolah-olah menjadi kesatuan itu menjadi sampai ke atas gitu. Apa yang dilakukan di bawah sampai ke atas itu pasti sama. Ada frame yang terbentuk secara tidak sadar di masyarakat tuh seperti itu. Begitu. Nah, ini mohon maaf, tapi ini tentunya adalah koreksi mungkin ya Mas Hersu bahwa selama ini memang kredibilitas TNI di mata masyarakat itu terbentuk lebih tegas, lebih adil, lebih jelas begitu. Ya. Walaupun kita tidak bisa menutup mata realitasnya apa yang terjadi di Kanjuruhan itu aparat TNI juga berlaku. Iya, betul. Semena-mena ya terhadap. Betul. Dan tidak hanya satu orang. Tidak hanya itu yang kemudian didorong terus kemudian digebuk pakai tongkat panjang itu juga kita lihat kalau dari seragamnya ya kita lihat itu dilakukan oleh aparat TNI. Ya. Tapi saya kira mestinya memang imparsial dan dalam itu semua TNI salah ya kita katakan salah, polisi salah ya kita katakan salah. Tapi yang Anda katakan tadi betul, itu tadi persepsi publik karena itu tadi kelihatannya sudah ada semacam apa ya yang kita sebut sebagai public distrust terhadap kepolisian dan saya kira ini berbahaya sekali ya. Situasinya buat lembaga kepolisian ini gara-gara Sambo dan kemudian juga kasus di Kanjuruhan ini membuat kepolisian jadi terpuruk. Tapi yang mesti kita ingatkan ini kan mungkin jangan-jangan karena kasus yang terungkap di Sambo dengan Kanjuruhan. Bagaimana dengan kasus-kasus lain yang tidak terungkap? Apakah ini kemudian sudah menjadi culture di lembaga kepolisian? Itu kan yang menurut saya jauh lebih serius gitu ya. Jadi jangan hanya melihat
case per case, kemudian yang diselesaikan juga case per case, karena apa yang terjadi dengan Sambo, apa yang terjadi di Kanjuruhan ini kalau dalam kesehatan kita sebut sebagai simptom saja, jadi gejala saja yang kita lihat gitu, tapi sebenarnya penyakit yang di dalamnya jauh lebih serius. Saya kira itu yang penting ditangani ya. Iya, iya, saya sependapat Mas Hersu. Jadi makanya seperti ketika ada Sambo seperti itu, kemudian ini Sambo ini adalah sebuah case besar, tapi kemudian publik itu memberikan memberikan contoh-contoh kecil, Sambo-Sambo kecil yang terjadi di lapangan begitu, dengan mengunggah sekarang masih hampir tiap hari itu di medsos apa perilaku polisi di lapangan begitu. Dan ini kemudian juga dikaitkan dengan Sambo kan gitu. Ya. Apalagi ada Kapolda Jawa Timur yang kemarin memang disinyalir begitu ya, Pak Kapolda ini menjadi salah satu dari orang dekat Sambo, dan kemudian juga ada Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Jatim, dan juga Kapolda Metro Jaya ini yang dikatakan sebagai 3 orang dekat dengan Pak Sambo, dan mereka melakukan operasi untuk di sekitar Pak Sambo ketika kejadian Yosua, pembunuhan Yosua itu baru saja terjadi, dan kemudian ada keputusan atau klarifikasi dari Kapolri kan, dan juga dari tim sus bahwa mereka ini tidak terlibat. Tapi ketika ini kemudian ada tragedi Kanjuruhan, nah Pak Kapolda Jatim ini terus kemudian diungkit lagi. Ya, diungkit lagi dari Sambo timbullah Kanjuruhan begitu. Ya. Oke, kita tinggalkan Kanjuruhan, Mbak. Tadi kita ngobrolin soal deklarasi ya, karena saya kira sebagian besar dari Anda tahunya itu hari Senin kemarin itu cuma ada deklarasi Anies Baswedan yang dilakukan oleh Partai Nasdem gitu ya. Padahal sebenarnya pada sore harinya itu ada juga deklarasi juga, dan yang dideklarasikan kali ini Ganjar Pranowo, dan yang mendeklarasikan PSI. Memang tidak dibuat dalam, kelihatannya kalau kita tonton proses deklarasinya itu tidak dilakukan secara off air ya Mbak, itu secara daring ya, secara online ya, dan secara Zoom. Dan itu juga bukan ketua umum atau ketua umum ya istilahnya, Haji Giring Ganesa Jumario itu bukan itu ketua umum atau presidennya punya ketua umum ya. Ketua Umum Haji Giring Ganesa Jumario, iya. Tidak hadir dia di situ ya? Iya, tidak hadir pada saat deklarasi Pak Ganjar tersebut. Ya, sayangnya dia mencuit itu, dia mengecam deklarasinya Anies dan Nasdem yang dianggap near empati gitu ya, karena hari itu harusnya orang sedang berduka, kenapa malah deklarasi, dan dia nggak tahu rupanya ya kalau sorenya kemudian partainya sendiri juga mendeklarasikan Ganjar gitu. Saya menunggu ada nggak cuitan dia berikutnya yang mengecam PSI karena mendeklarasikan Ganjar dan near empati dalam situasi orang sedang berduka itu. Mas Hersu nakal ini. Iya, nggak ada Mas Hersu. Nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi cuitan yang sebelumnya itu pun kan dia hapus ya. Jadi kronologisnya seperti ini nih. Pada jam saya lihat nih hasil tangkap layarnya pada jam 11.05 AM, jadi jam 11.05 siang atau masih terhitung pagi ya, tanggal 3 Oktober, itu Giring Ganesa itu mencuit, ya tentunya di Twitter ya, dia mengatakan bahwa hilangnya ratusan nyawa di Kanjuruhan membuat kami di PSI_ID menyingkirkan bahasan politik sementara. Deklarasi capres di tengah kedukaan tentu menyisakan rasa nir empati. PSI konsisten menolak pemimpin pengusung politik identitas. Nah, itu sangat jelas begitu ya, lugas begitu. Dan kemudian ternyata sore harinya begitu pada jam 17.41 menjelang maghrib itu kemudian ramai di media bahwa PSI mendeklarasikan Ganjar Capres 2024. Nah, tentunya itu muncul di media jam segitu. Nah, sementara kalau YouTube-nya sendiri itu lebih awal lagi yaitu di situ kalau kita melihat YouTube-nya di berbagai media ya itu diunggah itu yang menjadi host-nya adalah Rian Ernest ya namanya, yang laki-laki itu salah satu pengurus Mas Hersu, dan kemudian di situ hanya bertiga, hanya ada Grace Natali yaitu dia sebagai wakil ketua Dewan Pembina ya di bawah Jeffrey Giovanni, dan kemudian juga ada sekjennya siapa ya sekarang? Bukan dia ya, bukan dia. Sekjennya itu Dea Tunggaesti. Bukan sekjen Dewan Pembina. Ya. Saya nggak tahu ya Mas Hersu. Oke, ya. Sekjennya. Iya.
saya ini lupa juga seingatnya ya. Ya, mohon dikoreksi, entah dia wakil Dewan Pembina atau sekjen Dewan Pembina. Jadi artinya bukan ketua umum ini yang mengumumkan begitu. Dan hanya bertiga ini yang kemudian tampil itu semacam di sebuah Zoom begitu ya, dan dengan mengundang wartawan, dan kemudian mereka tanpa mention atau membuat klarifikasi mengapa tidak ada Bro Giring di situ begitu kan. Biasanya kan kenapa ini dan tidak ada kehadiran Bro Giring misalnya seperti itu, karena sebelumnya dan tidak ada juga Pak Ganjarnya di situ ya, dan tentu tidak ada Pak Ganjar gitu, tidak juga ada Yeni Wahid gitu yang sebagai cawapres dari Ganjar yang mereka pasangkan. Dan kemudian ketika pada saat itu ada deklarasi itu, cuitan dari Giring itu tadi sudah di take down, dihapus begitu Mas Hersut. Nah, inilah yang kemudian menjadi, ya kita sih ketawa ya, geli begitu juga dengan netizen. Ini saya baca ini netizen, parah lu Gir, diomelin Gracia katanya gitu. Jadi ditanyakan, oh diomelin sama Gracia. Terus ada juga yang mengatakan, waduh, bisa aja warganet.id buat meme. Jadi memang kemudian ada meme-nya ya. Terus kemudian kok dihapus ya, wek begitu. Begitulah kalau otak isinya, waduh ini tidak usah dibacakan. Terus kemudian ada juga, wah dia sudah malu berat kemana-mana pakai helm saking malunya. Ketua partai kelasnya gini amat ya PSI begitu. Jadi ini kalau saya melihat saya agak kasihan ya Mas Hersut. Ada yang mengatakan begini, jejak digital yang kejam memperlihatkan otaknya di tempurung lutut begitu. Ya, ring kalau nikah lu masih standar sahid mendingan mingkem aja. Nah, ini kalau yang namanya netizen kan memang kadang-kadang kejam, kadang-kadang lucu. Makanya saya suka ketawa sendiri juga. Tapi kalau dalam hal ini saya melihat ini kok kayaknya posisi Giring seperti nggak dianggap ya Mas Hersut. Sekarang ini posisinya sudah seperti annoying gitu, menjadi semacam pengganggu di partai itu gitu. Dan outsider gitu, walaupun jabatannya sebagai ketua untuk acara sepenting itu kok dia nggak dilibatkan gitu. Tapi tentu saja menarik perhatian buat kita mengapa itu dilakukan dan terkesan itu mendadak, karena biasanya kan kayak Nasdem ketika mau deklarasi Anies Baswedan kita udah dengar berapa hari sebelumnya sempat ramai. Kalau yang khusus yang sekarang ini sehari sebelumnya kita udah tahu ada undangan beredar. Nah kalau PSI ini bahkan kita tidak tahu ada acara itu, baru setelah di media sosial baru kita tahu ada acara itu kan gitu ya. Iya betul. Sesudah itu ada dan kemudian seperti kalau kita melihat ini ya nuansanya terburu-buru Mas Hersut. Jadi sebuah deklarasi padahal katanya itu melalui forum rebuk rakyat yang sudah dilakukan selama sekian bulan begitu ya. Katanya itu adalah hasil polling, hasil pendapat rakyat. Dan kemudian sesuatu yang dikemas atau dilakukan selama sekian bulan tapi hanya di-deliver dengan cara Zoom. Orangnya pun artinya kalau dengan Zoom itu kan orang tidak sempat untuk bertemu satu sama lain gitu. Sifatnya adalah dadakan gitu, urgent gitu, dan kemudian itu di-deliver dengan dengan cara yang seperti itu untuk sebuah partai ya, walaupun memang seperti PSI ini kan orang melihat juga sebagai partai yang tidak yang daya gebraknya itu memang kan rendah sekali begitu. Tapi tetap saja ini kan wakil PSI juga ada di kabinetnya Pak Jokowi. Kalau sama Pak Jokowi ini kan termasuk yang dianggap ya. Kita tahu bahwa ketika kemarin salah satu wakil menteri itu diganti dengan dari Chandra yang sebelumnya kemudian menjadi Raja Juli Antoni, itu kan Jeffrey Giovanni diberitakan oleh media juga dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana begitu. Artinya ini termasuk yang partai yang dianggap, walaupun dalam hal ini yang dipanggil juga bukan Giring ya. Kita juga heran yang dipanggil kok kemudian Dewan Pembinanya gitu. Dari sini kita memang jadi tahu sih Mas Hersut, kalau PSI ini ya maaf saja ini partai memang yang diadakan begitu ya, yang kapasitasnya kalau kita melihat sejauh ini ya memang seperti buzzer begitu ya. Dan khusus untuk Anies saja gitu ya. Oh iya, makanya sering dikatakan sebagai partai seputaran ibu kota begitu ya, karena memang perilakunya memang seperti itu. Mereka tidak melihat sesuatu sebagai bangsa besar Indonesia dari barat sampai ke timur, tapi yang memang ini spesifik gitu ya, ini untuk Anies begitu, untuk mengkritisi semua kebijakan Anies dan seperti tidak ada benarnya sama sekali. Walaupun akhir ini kita tahu sebagian dari PSI sendiri juga sudah mundur dan kemudian malah mendukung Anies gitu. Ya saya kira kita anggap ini lucu-lucuan saja ya, di tengah situasi yang tegang ini bisa menurunkan tensi kita gitu melihat Giring teruslah mencuit Giring karena Anda punya kontribusi
meredakan ketegangan politik gitu ya dengan situasi ini dan membuat orang banyak ketawa-ketawa. Ini kan Anda punya pahala itu, Anda membuat orang bahagia. Tapi bahagianya dengan membeli Anda, itu persoalannya kan. Iya betul, dan juga ada hasil reaksi kita ini yang ringan-ringan saja ya, ngomongin soal reaksi dari kemarin dideklarasikannya Anies gitu. Ada juga reaksi itu dari Ade Armando yang kemudian diwawancara oleh sebuah media, dia mengatakan bahwa ya Anies itu kan nggak Islam-Islam amat kayak begitu ya. Jadi ini memang kalau kita mengamati bersama, itu sesudah Anies dideklarasikan, ini biasanya ya, jangankan peristiwa sebesar itu, peristiwa yang kecil saja ya, itu sudah menimbulkan reaksi yang bermunculan saling bersahutan itu di antara buzzer gitu, udah kayak apa ya, kayak kerumunan yang kemudian memang mereka saling mendahului, saling siapa yang muncul begitu. Ada narasi-narasi yang ini, tapi kemarin sepertinya hening gitu ya. Kita menunggu apa nih reaksi seperti silent. Nah, kalau saya melihat ini adalah sebuah kepanikan, Mas Hersu. Apa yang harus dikatakan begitu ya? Karena kita bingung sesaat gitu saya kira. Bingung. Iya, mungkin ada kebingungan juga karena kita melihat ini yang mendeklarasikan adalah Nasdem. Kalau saya yakin kalau yang mendeklarasikan adalah PKS. Wah, hari ini udah pesta ini. Hari ini narasi pesta pora yang terjadi. Narasi politik identitas berterbangan di mana-mana. Walaupun kemudian misalnya mendeklarasikan adalah Demokrat atau PKS, kemudian Nasdem itu menjadi satu gitu ya, berkoalisi, itu tetap sudah digoreng duluan begitu. Oke, saya kira kita akan amati terus apakah dalam kasus Anies Baswedan ini Firly akan tetap jalan terus dengan rencana sprindiknya, karena kita ingatkan bahwa ini pasti bukan Firly pribadi. Ada kepentingan besar di belakang Firly yang ingin semperindikan Anies Baswedan atau melakukan istilah, saya mulai menggunakan istilah baru, dianisisasi oleh KPK. Gitu. Karena kemarin akhirnya KPK mengatakan ya Pak, kalau menurut investigasi Tempo itu kan mereka yang maksudnya Pak Firly begitu ya, yang menginginkan ini agar Anies ditersangkakan ini kan selain Pak Firly adalah Alexander Marwata ya, terus kemudian Karyoto ya, iya Irjen Karyoto itu akhirnya mereka mengatakan bahwa memang Jumat kemarin mereka sudah bertemu dengan BPK begitu. Sebelum, nah saya rasa ini juga yang mendorong Nasdem untuk segera mendeklarasikan Anies, karena ternyata mereka mengakui bahwa bertemu BPK itu secara lengkap. Jadi semua penyidik dan semua ini itu bertemu dengan BPK, mereka ingin mengetahui semua seperti apa begitu penilaian BPK, sehingga untuk ini memenuhi unsur pidananya itu di mana begitu. Nah, itulah yang kemudian sampai sekarang dan juga diendus oleh Tempo, ternyata masih sulit untuk mentersangkakan ini, unsur pidananya itu ada di mana begitu. Apalagi kemudian dari Pak Saud Situmorang ya, Mas Hersu. Yang mantan KPK ya. Oh, mantan KPK, Saud Situmorang. Oh iya. Oh iya, mantan KPK itu mengatakan bahwa dalam hal ini memang ada dia sebagai pengalaman sebagai orang KPK, dia mengatakan bahwa memang pada setiap konstruksi seperti itu tuh ada semacam hal yang perform itu mendahului daripada hal-hal yang soal keuangan atau apa begitu. Jadi dia mengatakan, saya melihat itu ininya wawancaranya kemudian di media, Mas Hersu, dia mengatakan itu bahwa ya semacam ini, KPK bertemu BPK ini ya, menurut Pak, saya bacakan saja, Pak Saud Situmorang itu mengatakan ya hal itu secara akuntansi itu bisa dibenarkan, Mas Hersu. Jadi misalnya tata cara urutan begitu ya, itu bisa diabaikan kalau seandainya kemudian performnya itu memang perform yang untuk masyarakat, perform yang untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik, perform yang menguntungkan bukan untuk keuntungan pribadi tapi untuk keuntungan masyarakat luas. Nah, itu yang dia lihat pada konstruksi pada Formula E ini. Pada Formula E ini kan yang
yang dipermasalahkan adalah karena pada waktu itu sudah ada komitmen fee sebelum adanya persetujuan dari DPRD dan sebagainya, begitu kan? Tapi terus kemudian itu bisa terselenggara dengan baik. Nah, itu yang disoroti. Seorang pimpinan KPK juga menilai seperti itu, gitu. Ya, tapi kan yang kita sama-sama yang kita baca kan bahwa sebenarnya BPK sendiri juga menyimpulkan tidak ada temuan apapun yang berpotensi sebagai penyimpangan, tapi Firly kan ngotot itu harus ada temuan lah gitu yang menjadi dasar. Itu kan persoalan yang jadi masalah ya. Oke, Mbak Agi ya, cukup panjang kita ngobrol. Kita mesti akhiri perbincangan kita dengan 2 topik saja. Ini soal Kanjuruhan dan soal deklarasi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Buat kita sebenarnya semakin banyak yang mendeklarasikan diri sebagai presiden itu semakin bagus gitu ya. Karena dengan begitu tidak seperti skenario presiden maupun skenario PDIP. Hanya 2 calon saja yang kita tahu bahwa yang satu adalah calon boneka gitu. Itu ya kita tidak punya pilihan. Kita mesti mengakhiri perbincangan ini, Mbak Agi. Saya Hersibun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi besok. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0%.